kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat menimba ilmu. Kali ini saya akan mengajak Anda mengikuti dan menelisik lebih dalam tentang perspektif ekonomi perdagangan karbon bagi Indonesia. Pada segmen ini, Anda akan menyimak perbincangan saya dengan pakar ekonomi yang peduli pada isu lingkungan dan seorang profesional dalam mengelola serta melindungi sumber daya alam dan sumber daya sosial masyarakat, Bapak Putu Sukma Kurniawan. Selamat pagi, Pak Putu. Selamat pagi, Bu Jani. Para pembelajar yang budiman, pada tahun 2021, Carbon Brief mengeluarkan data negara penghasil emisi karbon kumulatif terbesar. Ranking pertama ditempati oleh Amerika Serikat, diikuti oleh China, Rusia, Brasil, Indonesia pada posisi kelima, Jerman posisi keenam, India posisi ketujuh, disusul oleh Inggris, Jepang, dan Kanada. Dalam emisi trading system, pembeli emisi karbon biasanya negara maju dan negara industri besar. Sementara penjualnya adalah negara berkembang dengan hutan yang luas yang sebagai penyerap karbon dioksida sebagai penjual sertifikat juga. Pertanyaan saya kepada Pak Putu yang perlu juga dijelaskan lebih jauh, bagaimana mungkin misalnya sebagai contoh real, Indonesia disebut sebagai kontributor emisi karbon ranking 5 terbesar di dunia, tetapi pada saat yang sama Indonesia juga punya potensi besar untuk menjual karbonnya. Bisa dijelaskan serba sedikit Bapak tentang ini? Oke, terima kasih Bu Jani atas pertanyaannya. Jadi bisa saya jelaskan bahwa kalau kita lihat dari protokol Kyoto, Ibu, itu ada kategori negara-negara yang termasuk dalam negara penghasil emisi dan negara yang eh, dimasukkan dalam kategori penghasil emisi tapi tidak terlalu besar. Nah, Indonesia itu dimasukkan ke negara yang kategori negara penghasil emisi tapi tidak terlalu besar. Kita bisa katakan itu sebagai negara non-industri seperti itu. Jadi dari protokol Kyoto kita bisa lihat bahwa Indonesia dimasukkan sebagai negara dalam tanda petik non-industri. Nah, dengan kategori seperti ini, maka Indonesia dan dilihat juga dari wilayah geografi, maka Indonesia memiliki hutan hijau yang potensi untuk penyerapan emisi karbonnya itu sangat besar. Jadi dalam konteks ini, Bu, maka Indonesia memiliki dua peran. Yang pertama adalah menghasilkan emisi karena di Indonesia juga ada aktivitas ekonomi dari pertambangan, dari industri manufaktur yang kuantitasnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara industri yang besar. Tapi di sisi lain Indonesia juga punya peran untuk menjadi penyerap emisi karbon karena memiliki kuantitas hutan hijau yang sangat besar. Nah, meskipun dalam konteks ini Indonesia adalah penjual sertifikat atau kredit karbon ke negara maju, tapi Indonesia juga adalah negara berkembang yang masih bergantung pendapatan pendapatan negaranya dari sisi manufaktur, dari pertambangan dan seterusnya. Nah, di konteks inilah Indonesia juga memiliki peran untuk turut membantu untuk mengurangi emisi karbonnya, Ibu. Jadi artinya negara Indonesia yang sudah menjual kredit karbon, kemudian dia tidak berperan dalam menurunkan emisi karbon dari aktivitas ekonomi di negaranya. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional juga turut aktif berpartisipasi untuk menurunkan emisi karbon. Kita tahu bahwa ada konsep Sustainable Development Goals yang nanti akan targetnya dicapai di tahun 2030 dan lebih jauh lagi pemerintah sudah menargetkan Indonesia zero net emission di tahun 2060. Kita bisa lihat salah satu tahapannya mungkin sekarang sudah ada mobil listrik, kita sudah lihat ada subsidi mobil listrik, ke arah sana sudah ada. Nah, itulah salah satu contoh kebijakan pemerintah yang apa namanya yang nantinya akan membantu peran Indonesia untuk menurunkan emisi karbon. Seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Putu. Saya mohon izin meneruskan untuk pertanyaan yang kedua. Hutan menjadi sasaran utama karena fungsinya sebagai penyerap karbon dioksida. Artinya kebutuhan besar bagi negara-negara yang masih punya lahan hutan untuk mereservasi hutan-hutannya. Melalui hutan lindungnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan salah satu negara penjual emisi karbon yang aktif. Saya mohon dielaborasi, Bapak, sejauh mana keaktifan partisipasi Indonesia dalam pasar karbon emisi ini, karena saya tahu bahwa uh,
kehutanan. Jadi hasil hutan itu masih menjadi salah satu uh, komoditi andalan bagi Indonesia untuk meraih devisa. Mohon penjelasan Pak Putu. Oke. Terima kasih Ibu Jani. Mungkin dari pengetahuan dan pemahaman yang saya miliki, pemerintah Indonesia sudah terlibat aktif ya, Bu, dalam isu-isu terkait emisi karbon. Yang pertama, pemerintah Indonesia sudah dalam tanda petik rajin ya mengeluarkan atau merilis peraturan-peraturan terkait dengan emisi karbon. Kita ketahui sudah ada peraturan terkait pajak karbon, kemudian sudah ada peraturan terkait nilai ekonomi karbon itu dari peraturan Presiden tahun 2021, kemudian inisiasi terkait dengan bursa karbon, kemudian kebijakan terkait subsidi motor listrik dan seterusnya. Jadi partisipasi aktif pertama yang saya lihat itu dari dirilisnya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan isu ini. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif berikutnya dalam konteks internasional. Jadi negara kita sudah mengikuti apa namanya COP ya Bu, terkait dengan apa namanya isu ini. Mungkin yang terbaru COP 26 di Glasgow kemarin dan COP 27 di Mesir yang baru selesai bulan November kemarin. Jadi Indonesia sudah berpartisipasi secara aktif dalam level internasional. Kemudian partisipasi aktif berikutnya kita bisa lihat dari BUMN ya Ibu. Misalkan kita bisa lihat dari rilis media di Kementerian BUMN itu Perhutani itu memiliki atau digadang-gadang menjadi salah satu BUMN yang akan terlibat dalam perdagangan karbon. Karena kita ketahui bahwa perhutani memiliki luas wilayah hutan yang masih luas, sehingga dia berpotensi menjadi salah satu entitas bisnis yang menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual baik ke BUMN yang ada di Indonesia maupun ada di negara lain. Nah, meskipun kita tahu bahwa komoditas hutan itu masih menjadi salah satu sumber pendapatan mungkin bagi daerah atau negara, tapi saya yakin bahwa dengan adanya partisipasi aktif ini, hutan tidak akan terlalu dieksploitasi berlebihan, tapi tetap dimaksimalkan. Artinya kita boleh mengeksploitasi hutan, tapi dengan level-level tertentu yang mendukung daya dukung hutan tersebut. Artinya tidak terlalu dieksploitasi lebih jauh, karena dari konsep perdagangan karbon ini kita ketahui bahwa hutan yang diam saja pun akhirnya bisa mendapatkan bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar tidak hanya bagi masyarakat lokal tapi juga bagi negara seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Putu atas penjelasan yang saya yakin para pembelajar sekalian mendapatkan banyak pengetahuan yang berfaedah. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Putu Sukma Kurniawan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.